Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al Hidayah yang insyaallah semua yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi sampai salat isya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sementara saya tidak membacakan kitab Nashihul Ibad karena ini pertemuan pertama setelah puasa dan Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan kita berdoa mudah-mudahan ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dan juga orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Ada dua hadis yang ingin saya sampaikan, dan insya Allah hadisnya pendek. Dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Boleh diikuti, la tahqiranna, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Artinya la tahqironna, jangan sekali-kali engkau meremehkan, jangan sekali-kali engkau meremehkan, minal ma'rufi, dari kebaikan, syai'a, sedikit pun. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun. Terkadang ada orang yang mendapatkan ridho Allah melalui amal-amal yang kecil. Banyak orang yang masuk surga dengan amal yang berat seperti jihad, haji, bersedekah. Tetapi tidak sedikit orang yang masuk surga lewat amal-amal yang ringan, lewat amal-amal yang kecil, lewat amal-amal yang dianggap remeh. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada amal besar, tidak ada amal kecil. Semua disukai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apakah kebaikan itu berat atau ringan? Apakah kebaikan itu besar atau kecil? Semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia, Allah menyukainya, Allah mencintainya. Salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, di situ digambarkan ghufira limra'atin, telah diampuni dosa seorang wanita, mumisatin, wanita tersebut seorang pelacur. Nah, ini emang kalau perempuan itu disebut pelacur, kalau laki-laki pelacar atau pelacir. Ya. Kadang bahasa Indonesia ini tidak adil sebenarnya, Pak. Kalau bahasa Arab kan ada laki, ada perempuan. Laki-laki berzina namanya zani, az-zani. Perempuan yang berzina namanya az-zaniyah. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia, perempuan disebut pelacur, laki-laki disebut enggak ada. Pelacar enggak ada, pelacir enggak ada. Itu. Digambarkan ada seorang wanita pelacur
diampuni dosanya oleh Allah. Marrat bikalbin, ia lewat di depan seekor anjing. Ala ra'si raqiyin, anjing tersebut berada di atas sebuah sumur. Yalhas, yang menjulurkan lidahnya. Kada yaqtuluhul atas, hampir saja anjing tersebut mati karena kehausan. Panaza'at khuffaha, kemudian si wanita pelacur tersebut membuka sepatunya. Fa'awsaqathu bi khimariha, kemudian sepatu tersebut diikat dengan kerudungnya. Sepatu diikat kemudian dijadikan timba untuk mengambil apa? Air dari apa? Dari sumur. Panazza'at lahu minal ma', kemudian air tersebut dari sepatu itu diminumkan kepada seekor anjing. Pagofarolaha, kemudian Allah mengampuni dosa pelacur tersebut. Bidzalika, disebabkan memberi minum seekor anjing. Jamaah yang mulia, lihat, kalau menurut kita kan ini remeh ya, memberi minum kepada siapa? Seekor anjing. Tidak kambing, tidak sapi, tidak kucing, tapi di sini anjing, di mana anjing itu dianggap sebagai hewan yang najis. Bahkan najisnya bukan mukhaffafah, bukan mutawasitoh, bahkan disebut najis apa? Mughalladah, najis yang berat. Kalau dicuci harus 7 kali basuhan, dicampur pakai tanah salah satunya. Begitu beratnya najis anjing. Artinya apa jamaah yang mulia? Bahwa kebaikan sekecil apapun, walaupun kebaikan itu diberikan kepada seekor binatang yang dianggap najis, maka itu akan mengundang ridho Allah, itu akan mengundang ampunan Allah. Bahkan dikatakan wanita tersebut menjadi ahlul jannah, dia masuk ke dalam surganya Allah. Ada satu hadis lagi riwayat Imam Bukhari, jamaah yang riwayat Imam Ahmad. Bainama rajulun, suatu ketika ada seorang laki-laki, yamshi bi tariqin, ia sedang berjalan di sebuah perjalanan. Wajada gusna syauqin, kemudian ia menemukan ranting-ranting pohon yang menghalangi di jalan. Fa'akhkharahu, lalu si laki-laki tersebut menyingkirkan ranting tersebut. Fasyakarallahu lahu, lalu Allah berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Faghafaralahu, dan Allah mengampuni dosa laki-laki tersebut. Nah, ini juga amalan ringan ya, menyingkirkan apa? Duri, menyingkirkan ranting yang mengganggu orang di jalan, kita singkirkan. Ini bisa mengundang ampunan Allah, ini bisa mengundang ridho Allah. Maka kembali kepada hadis Nabi, la tahkironna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena Allah tidak menilai banyaknya atau sedikitnya, besarnya atau kecilnya, tapi Allah menilai dari apanya? Niatnya, keikhlasannya. Ada hadis Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyiqqi tamroh, jauhilah api neraka walaupun dengan sedekah sebutir kurma. Sebutir kurma Pak, berapa sih harganya sebutir kurma? Ya, 1 kilonya berapa Pak? Ini sebutir kurma Pak, bisa menghalangi tubuh kita dari siksa api neraka. Makanya ada orang yang tidak mau beramal ya, tidak beramal itu kenapa? Dia pengen banyak tapi tidak punya, sedikit malu. Gitu. Ya, pengen enggak sedekah 10 juta?
Pengen ya setiap hari sedekah 10 juta, mau nggak? Mau. Cuman kan nggak punya. Tapi bisa nggak sedekah 5.000 atau 2.000 setiap hari? Bisa. Tapi kenapa? Malu kadang. Jadi besar tidak mampu, sedikit malu. Inilah orang yang rugi. Padahal 2.000 atau mungkin 5.000 yang kita sedekahkan, kalau kita sedekahkan dengan penuh keikhlasan, itu bisa jadi yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Terkadang Pak, amal besar itu dimasuki atau dibarengi dengan riya atau dengan kesombongan. Justru yang diterima itu amal-amal yang kecil, yang sering kita sepelekan. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, itu manfaatnya, maslahatnya akan kembali kepada kita. Ya, ayatnya banyak Pak dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, coba bareng. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum, jika kamu berbuat baik. Ahsantum, maka kamu telah berbuat kebaikan. Li anfusikum, bagi dirimu sendiri. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu seperti kita menendang bola ke dinding. Ya, gimana tuh? Balik lagi, mantul. Tendang sekali, mantulnya sekali. 2 kali, mantulnya 2 kali. Semakin sering kita tendang, maka semakin sering memantul kepada kita. Ini rumus Pak kehidupan. Banyak orang ingin bahagia, nggak dapat kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak pernah membahagiakan orang. Maka rumusnya hidup ini, siapa yang ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Siapa yang ingin mudah, mudahkan urusan orang lain. Siapa yang ingin ditolong, tolonglah orang lain. Siapa yang ingin senang, senangkan orang lain. Siapa yang hidupnya ingin tersenyum, buatlah orang lain tersenyum. Itu rumusnya. Saya punya sedikit pengalaman, ini mudah-mudahan jadi pelajaran. Suatu ketika saya nengok anak di pesantren di wilayah Garut. Saya singgah di satu supermarket, kemudian beli minuman. Ya, beli minuman, beli makanan buat di mobil. Pas saya di kasir itu mau bayar, ada seorang ibu bawa botol minuman. Sudah mau dibayar, uangnya nggak ada. Dia bilang, uang saya kemana ya? Gitu. Entah uangnya jatuh atau ketinggalan. Saya lihat ibu ini sangat lusuh ya, mungkin pengemis atau bisa jadi ya tukang apa pulung gitu ya, pemulung. Saya bilang, udah Bu, sekalian aja saya bayarin. Ya mungkin 5.000 atau 6.000. Ya. Itu luar biasa. Saya lihat raut wajahnya sangat gembira. Tidak cukup dengan menampakkan kegembiraan di wajahnya Pak, dari mulutnya keluar, terima kasih ya nak, mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, semoga kamu bisa haji dan umroh. Wah, berapa Pak tadi Pak? 5.000 Pak. Doanya apa? Haji umroh Pak. Ajib tuh Pak. Kata Nabi begini Pak, innakum laturzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Innakum, sesungguhnya kalian, turzakuna, diberi rezeki oleh Allah, wa tunsaruna, dan ditolong oleh Allah, bidu'afaikum, disebabkan doa-doa orang-orang yang lemah. Ya, boleh jadi Pak, saat ini kita dapat rezeki, kelimpahan harta, itu bukan kecerdasan kita, bukan keahlian kita. Bisa jadi ada orang-orang yang lemah yang pernah kita bantu, yang pernah kita bahagiakan, dan ia mendoakan kita. Betul Pak.
Oh itu, saya juga merenung, oh jangan-jangan apa yang Allah kasih itu asbab doa waktu itu. Ya. Kenapa Pak? Karena doa yang diijabah itu kan mereka Pak, doa-doa orang lemah. Orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah itu kan orang yang teraniaya, orang yang sakit, orang yang fakir. Mereka doa-doanya yang diijabah. Karena kalau mereka berdoa kepada Allah, itu doanya betul-betul tembus ke dalam dada, dan doanya itu betul-betul tembus ke langit, karena mereka doa dengan hati. Iya kan? Coba kalau kita lagi sakit, baca istighfarnya itu betul-betul dari dalam, Pak. Kalau kita lagi sehat, banyak duit, banyak harta, istighfarnya biasa aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau orang yang sedang terkena musibah, orang yang sedang sakit, orang yang teraniaya, ketika ia berdoa kepada Allah, betul-betul doanya dari hati. Makanya kata Nabi, innakum turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian dapat rezeki, dapat pertolongan Allah disebabkan doa-doa orang-orang yang lemah. Maka jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. 5.000 bagi kita uang kecil, uang receh, tapi bagi orang tertentu itu membahagiakan, itu sangat membantu. Ya. Pernah nggak parkir Pak di depan supermarket? Pernah? Berapa biasanya kasih tukang parkir? 2.000. Biasa ya, biasa 2.000. Itu reaksinya Pak, tukang parkir biasa atau luar biasa? Biasa aja. Kalau dikasih 2.000 paling bilang terima kasih. Bilangnya apa? Terima kasih. Udah, kita pergi, dia pun pergi. Tapi coba sesekali dikasih 10.000, apa reaksinya Pak? Tersenyum. Masya Allah. Saya tadi itu parkir saya kasih itu segitu tuh, 10.000. Subhanallah, makasih Pak Haji. Masya Allah, didoain haji lagi. Ntar lagi berangkat haji lagi nih. Sekali dipanggil haji, furoda loh. Mantap itu. Doa mereka loh Pak. Ya, 10.000 dibayar haji furoda. Masa nggak mau Pak? Dari uang 10.000. Sesekali kasihlah 50.000 Pak. Gimana reaksinya coba? Belum pernah? Cobain deh Pak. Cobain deh Pak. Sesekali kasih 50.000. Begini Pak. Makasih Pak Haji. Makasih bos. Wah, pakai bos. Masya Allah. Itu artinya apa? Gak ada kebaikan yang sia-sia. Semua kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Sekecil apapun, kebaikan itu adalah manfaat untuk diri kita. Saya banyak teman-teman yang usaha Pak, bisnis, dagang. Saya kasih kunci, kesuksesan dagang itu apa? Bukan cari untung Pak. Dagang yang sukses itu bukan orang yang dagang cari untung, bukan. Orang yang dagangnya niat memudahkan urusan orang lain. Itu Pak, pasti untung tuh jualannya, pasti maju dagangnya. Kenapa? Niatnya memudahkan urusan orang lain. Kata Nabi, man yassaro akhihi yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Man yassaro an mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Nah ya Pak, itu niatnya begitu Pak. Jualan beras bukan cari untung saja. Saya jualan beras untuk memudahkan orang yang pengen makan. Ada orang pengen makan, cari beras, kemudian kita jualan, mereka mudah untuk mendapatkannya. Senang nggak? Senang mereka. Ada tukang beras itu dekat, memudahkan mereka. Niat melayani orang Pak. Ya, misalnya nih contoh tukang tambal ban. Pernah gak kita ngerasain kempes atau ban meletus gitu, dorong, ya kan? Terus kita lihat di depan itu ada
tukang tambal ban, seneng nggak? Seneng Pak. Wah, deket tuh, ya kan? Orang yang bisnisnya tadi tukang tambal ban, niatnya bukan cari untung saja, tapi niatnya membantu orang yang sedang kesusahan. Maka itu beda hasilnya Pak. Maka hasilnya barokah. Barokah itu apa? Az-ziyadah wan nama fil khair. Dia akan bertambah dan akan terus bertambah, meningkat di dalam kebaikannya. Hartanya tuh makin berkah. Ya. Ada salah satu teman saya itu jualan kue, Pak, jualan kue, makanan ringan. Saya bilang, sesekali coba di depan toko itu taruh meja, ya, ada kursi buat duduk-duduk. Kadang yang belanja itu istrinya, suaminya nungguin kan di situ. Daripada suaminya nungguin di motor atau di mobil, biar dia sambil ngopi. Subhanallah, hasilnya dahsyat Pak. Hasilnya dahsyat. Jualan kue, makanan ringan Pak. 1 bulan omsetnya kemarin tembus sampai 8M. Dahsyat itu Pak. Gitu. Dahsyat itu. Artinya apa? Kenapa? Karena pelayanan itu penting. Ya, kalau kita belanja terus pelayanannya baik, pedagangnya ramah, mohon maaf Pak, kita nggak bakal kemana-mana lagi tuh. Pasti kita akan ke situ lagi. Kemarin saya tambal ban di situ, baik orangnya, saya dilayani, dikasih kopi itu 1 gelas. Padahal berapa sih kopi 1 gelas? Tapi itu membuat pelanggan terkesan. Maka niat kita usaha melayani orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Bahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan kita. Saya buka pondok gratis Pak. Yang ngasih makan siapa? Yang ngebiayain itu ada seorang pengusaha, ya, dari sono Pak, Jakarta Utara. Tiap bulan ngasih uang buat beli lauk. Saya tanya, ini orang non muslim Pak, Cina. Pak, kami ini pesantren, anak-anak menghafal Quran, mendalami agama Islam. Bapak non muslim, kenapa Bapak mau bersedekah ke kami? Jawabannya simpel Pak. Jawabannya apa? Saya bahagia ketika melihat mereka bahagia. Saya tersenyum ketika melihat mereka tersenyum. Saya senang ketika melihat mereka senang. Setiap tahun, setiap bulan Muharram Pak, setiap bulan Muharram kami bersama para santri itu diundang ke hotel beliau di Puncak. 2 hari 2 malam, hotel kosong, gak boleh ada tamu, khusus untuk santri. Ngapain? Mereka bersenang-senang, makan-makan, berenang dan lain sebagainya. Waktu malamnya beliau minta untuk khataman Quran. Adakan qiyamul lail dan muhasabah. Anak-anak dilombakan tilawah Al-Quran. Yang minta Pak, beliau tuh non muslim. Subhanallah. Apa coba yang beliau lakukan itu? Nggak ada Pak, niat akhirat nggak ada, orang dia nggak percaya akhirat kok. Kenapa dia merasakan ternyata dengan membahagiakan orang lain maka dirinya bahagia. Ketika memudahkan orang lain maka dirinya dimudahkan. Kenapa? Karena rumus kebaikan, siapapun yang melakukan kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan seberat darah, seberat debu, maka Allah akan membalasnya. Walaupun dia orang yang tidak beragama Islam, pasti Allah membalasnya. Cuman bedanya Pak, balasan mereka di mana? Di dunia. Cash Pak. Usahanya maju Pak. Ajib Pak. Itu artinya apa? Tidak ada yang namanya kebaikan yang sia-sia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Ya. Istilahnya Pak, kalaupun ada seekor semut yang butuh pertolongan, tolong. Ya, karena itu kebaikan.
Jangankan manusia, hewan sekalipun, binatang sekalipun, kalau butuh bantuan kita, kita bantu gitu. Karena itu akan balik kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua adalah riwayat Imam Muslim. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Boleh diikuti. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, falahu maka baginya mislu ajri fa'ilihi, mendapat pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Diulangi, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Banyak amalan, banyak ibadah yang tidak bisa saya lakukan karena keterbatasan saya, karena kelemahan saya, tetapi saya bisa mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Entah apa namanya lah, memotivasi, mengajak, menganjurkan orang. Ini dahsyat, Pak. Kan Pak, kita ini bukan manusia sempurna, bisa semua kita lakukan. Ya, bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa puasa, bisa tahajud, tapi belum tentu bisa bangun masjid. Betul nggak? Iya, saya bisa ngajar santri, tapi belum tentu saya bisa bangun pesantren. Tetapi kita diberikan peluang mendapatkan pahala bangun masjid, pahala bangun pesantren, pahala bangun rumah tahfidz. Dengan cara apa? Saya ajak orang yang punya kemampuan secara materi untuk bangun masjid, bangun pesantren. Ini dahsyat Pak hasilnya Pak. Ya, berapa banyak Pak di antara kita ini ada orang tuh yang bingung Pak buang duit itu. Banyak Pak. Udah orang Islam Pak, ada yang bingung buang duit, sehingga uangnya itu dipakai sponsor untuk perkara yang mubazir, dipakai sponsor maksiat, nauzubillah min dzalik. Ya, ini pengalaman Pak. Ada seseorang tuh dulunya itu jadi sponsor maksiat Pak. Ada orang mabok bayarin gitu ya. Ada orang zina dibayarin gitu. Ada orang main bola itu Pak, ada judinya itu, dia main di situ. Aduh, saya bilang kasihan nih orang ini. Duitnya mubazir ini. Orang punya duit Pak, banyak duit. Kalau nggak ada iman Pak, itu duitnya buat maksiat. Kita arahkan Pak. Ya Allah, kita arahkan tuh. Ya Ji, udahlah, udah tua, mau apa lagi? Tinggal mikir akhirat, banyak duit, bingung, udah kita bangun masjid, bikin musola, kecil tadinya musolanya itu. Terus saya bilang, udah jadi nih musola. Perasaan musolanya kecil amat sih, rumah gede, gimana nanti di akhirat dihisabnya? Terus gimana? Gedein musolanya, dilebarin lagi musola. Dia punya banyak tanah kosong, mubadir nggak kepake. Saya bilang bikin aja pesantren, dibikin pesantren. Dah. Subhanallah, kita tidak bisa bangun masjid, tapi kita bisa memotivasi orang untuk bangun masjid. Kita nggak bisa bangun pesantren, tapi kita bisa memotivasi, mengajak orang untuk bikin pesantren. Ini namanya dilalatul khair, mengajak kepada kebaikan Pak. Kita semua punya potensi ini Pak. Mulut kita, tangan kita, sekarang kan tangan nih berfungsi nih. Ya mungkin di grup keluarga, atau grup teman sekolah, atau mungkin grup kantor, atau jamaah kita, bisa kita menyampaikan motivasi itu. Seandainya ada satu orang saja yang mengamalkan apa yang kita sampaikan, itu untuk kita Pak. Kita kebagian pahalanya. Ya, itu namanya MLP gitu ya.
multi level pahala gitu ya, bukan multi level marketing ya. Ini pahalanya ngalir terus. Saya terinspirasi dengan seorang ustadz muda namanya Ustadz Lukman, orang panggilnya Ayahman. Beliau ketua DKM Masjid Kapal Munjalan Pontianak. Setiap bulan Pak, setiap bulan beliau itu mampu mendistribusikan 800 ton beras ke seluruh pesantren di Indonesia. Ada 200 perwakilan di setiap kabupaten. Ajib nggak Pak? Untuk berbagi makanan kepada santri, ya, membagi makan kepada pesantren, tidak perlu jadi menteri sosial dulu Pak, nungguin jadi menteri sosial atau menjadi menteri pertanian begitu. Dah, beliau bisa tuh. Bukan dari beliau Pak, itu uangnya bukan dari beliau. Beliau tidak punya sawah mungkin, nggak punya gudang beras, tapi beliau mampu menggerakkan masyarakat dalam satu gerakan namanya GIB, namanya Gerakan Infak Beras Nasional. Ya, ini luar biasa. Bukan beras abal-abal Pak, bukan beras bulog gitu. Bahasanya tuh beras terbaik untuk orang baik, dari orang baik. Subhanallah. 800 ton Pak tiap bulan beliau distribusikan ke pesantren-pesantren. Ajib. Itu artinya apa? Beliau mampu menggerakkan orang untuk beramal yang besar. Ya, dan itu banyak Pak, contoh-contoh yang lain. Ya, saya kemarin saya coba ya, saya tiru model-model seperti beliau. Kemarin saya Ramadan itu saya coba, saya bersedekah menginfakkan Quran. Saya coba kumpulin, alhamdulillah terkumpul 5.000 Al-Quran. 5.000 Al-Quran saya kirim ke pesantren-pesantren. Subhanallah. Saya tidak bisa beli Quran sebanyak itu, mewakafkan sebanyak itu, tapi ternyata ada orang yang mampu membeli Al-Quran sebanyak itu. Atau mungkin tadi ada yang ngasih 10, ada yang ngasih 100, dan itu bermanfaat Pak. Ya. Terus apa lagi? 4.000 sarung Pak. Saya dapat 4.000 sarung dan 1.000 kerudung. Ajib itu Pak. Itu baru di sekitar kita Pak. Itu baru sekitar kita. Ternyata banyak Pak. Ada Pak orang yang ketika diajak mereka mau. Karena gak ada yang ngajak, akhirnya mereka gak beramal. Tapi ketika kita ingatkan, Pak, saya ada keinginan mau menginfakkan Quran. Oh boleh, butuh berapa Ustaz? Saya butuh sekian. Dikasih. Saya dikasih sarung 4.000. Bayangin kalau sarung itu dipakai oleh santri sholat, ngaji, pahalanya ngalir nih sama beliau yang memberikan itu, dan saya kebagian juga karena saya yang ngajar. Luar biasa. Ini namanya beramal secara cerdas. Ya, kita tidak bisa tahajud tiap hari, Pak. Kalaupun bisa tahajud tiap hari lah, mungkin 2 rakaat, 4 rakaat itu udah bagus. Tapi kan bisa kita mendapat pahala yang banyak. Caranya apa? Yuk ajak orang lain. Saya bangunkan santri sebelum subuh. Ayo bangun. Maka santri yang sholat, pahalanya ngalir ke saya karena saya yang bangunin. Pak, nih di sini yang paling banyak pahala sholatnya siapa? Ayo jawab. Muadzin, Pak. Benar, bukan imam. Imam dapat pahala sebanyak yang makmumnya yang ngikut. Tapi muadzin pahalanya itu sebanyak orang yang sholat, baik yang sholat di masjid maupun sholat di luar masjid. Hitung loh Pak, orang-orang yang sholat sekitar masjid yang terjangkau oleh adzan dari sini, pahalanya ngalir kepada muadzin. Dahsyat nggak Pak? Hebatnya apa muadzin? Karena dilalatul khair, dia adalah orang yang mengajak kebaikan. Makanya jadi muadzin itu nggak gampang Pak. Ustadz pun belum tentu siap. Iya, kadang ustadz datang belakangan, pura-pura cuci kaki gitu. Untung di sini ada imam tetap. Ya, kalau yang nggak ada imam tetap begitu Pak. Ustadznya datang belakangan. Udah nyampe masjid komat, bukannya langsung masuk masjid, masuk WC.
Padahal udah punya wudu, pura-pura cuci kaki, benerin kopea gitu. Nah, akhirnya yang jadi imam yang nggak layak. Nah, ini bukan ustaz di sini, ustaz sono. Sini mau alhamdulillah di depan semua ustaznya. Ya. Jadi muadzin itu dahsyat Pak pahalanya. Aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzzinun. Orang yang paling panjang lehernya di surga di akhirat siapa? Muadzin. Maksudnya apa? Itu kiasan. Orang yang paling terkenal di akhirat, artisnya di akhirat itu muadzin. Ayo siap-siap jadi muadzin semua nih. Iya. Ada satu hadis mengatakan seluruh makhluk Allah yang basah maupun yang kering maka mendoakan ampunan untuk muadzin. Ya, seluruh makhluk baik basah maupun kering mendoakan ampunan kepada siapa? Untuk siapa? Muadzin. Dahsyat itu Pak. Maka jadi muadzin itu suatu kebanggaan Pak. Bukan pekerjaan ecek-ecek itu muadzin. Di Mekah itu gak sembarangan orang adzan itu di Masjidil Haram itu. Ini orang pilihan Pak. Ya. Di sini udah ada petugasnya nggak? Kalau nggak ada petugasnya saya yang adzan ini. Kalau udah ada petugasnya harus izin sama petugas kan? Iya. Tapi subhanallah. Itulah fadilah, keutamaan bagi orang yang mau mengajak, memotivasi orang untuk melakukan kebaikan. Intinya ada dua. Satu apa? La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua apa? Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini insya Allah dahsyat Pak. Ya, nanti ajib. Kalau kita hidup ini menjalani dua hadis ini dahsyat. Makanya kuncinya untuk melakukan ini 3M Pak. 3 apa? 3M. 1 M yang pertama apa? Mulai dari yang kecil. Kalau kita mau beramal jangan mikir yang besar-besar dulu. Mulai aja yang kecil-kecil. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Dari yang kecil-kecil. Bungut sampah dari masjid, buang ke tong sampah. Itu kan kecil Pak. Lihat ada sampah di masjid, ambil, dibuang ke tong sampah, bersihkan. Mulai dari yang kecil. Yang kedua, mulai saat ini. Jangan nunggu besok. Besok aja. Besok juga dibersihin. Ya kan? Lusa aja. Wah, lagi lusa. Sekarang aja. Mulai saat ini. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri. Itu kan tugas DKM, itu kan tugas RW, itu kan tugas RT. Kebaikan itu sabiku, bermusabakoh, berlomba-lomba. Gak usah nunggu DKM. Ya, masa mau bersihin musola harus izin dulu sama DKM? Gak usah, perbaiki. Nah, ini kuncinya ya. Mulai dari yang kecil, mulai saat ini, mulai dari diri sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita mampu mengamalkannya dan menyampaikannya. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah, mendapatkan rezeki halal barokah serta wafat husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.